Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, mari kita baca bagaimana komen dari salah satu Laskar Aswaja yang bernama Hari Purwanto. Hari Purwanto ini, sobat-sobat, ya, di awal-awal dia komen di channel saya, mengaku seorang dosen, sobat-sobat. Ya, saya tidak tahu ya dia dosen di mana. Akan tetapi itu yang dia tulis ketika mengomeni salah satu video saya. Bahkan sobat-sobat, dia memberikan satu link yang setelah saya buka, link itu adalah videonya Gus Baha, ya, yang judulnya intinya meruntuhkan dalil semua bid'ah sesat. Dan saya juga sudah memberikan tanggapan terhadap konten video tersebut, sobat-sobat, yang saya beri judul maunya Gus Baha meruntuhkan dalil semua bid'ah sesat, ternyata dalilnya yang diruntuhkan. Nah, di screenshot ini konten video tanggapan saya, sobat-sobat. Tentu saja Hari Purwanto ini ya bermaksud dengan dia mengirimkan link video dari Gus Baha, ya, dia merasa ingin memberikan pukulan knockout, pukulan KO kepada diri saya. Tetapi sobat-sobat, justru ya dia yang KO dengan tanggapan video saya. Kemudian sobat-sobat, komen-komen dia selanjutnya penuh dengan celaan, caci maki, terlihat dia kesal, dia geram, dan sampai komen yang terakhir ini, sobat-sobat, ya, yang sudah ya kita baca sama-sama, sobat-sobat. Isi komennya kali ini kurang lebih dia mengatakan bahwa Wahabi tidak akan laku di negeri plural, di negeri yang banyak aneka budaya, kebiasaan, dan tradisi. Ya, dengan kata lain, di Indonesia. Kemudian, dia menyamakan Wahabi ini dengan komunis yang punya slogan, tujuan, sama rata, sama rasa. Nah, ini tujuan atau slogan negara komunis. Jadi dia menyamakan Wahabi, ya, gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat,
dengan paham komunis. Yang jelas ya, ini satu analogi yang ngawur sobat-sobat. Ya, sering memang Laskar Aswai mengambil analogi, mengambil perbandingan. Sesungguhnya bukan perbandingan, akan tetapi kontradiksi atau malah antologi, bukan analogi. Ya mana mungkin sobat-sobat, ya, gerakan Wahabi, gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sama dengan gerakan komunis, dengan paham komunis. Gerakan Wahabi mendasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, yakin dengan keesaan Allah. Sementara komunis tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan hari akhirat. Panduan mereka adalah bukunya Karl Marx. Ya. Ini panduan mereka. Sementara Wahabi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seperti yang pernah saya katakan, saya semakin tidak menemukan bukti bahwa Hari Purwanto ini seorang dosen. Karena cara berpikirnya, logikanya tidak menunjukkan seorang intelektual sudah mencapai strata 2 dalam tingkatan kesarjanaan. Tidak menunjukkan. Kemudian di komennya tersebut dia mengatakan percuma saja katanya Allah menciptakan ya suku-suku, bangsa-bangsa, budaya. Kalau semua mau disamakan dengan orang Arab, bagi Wahabi yang benar adalah ya amalan seperti orang Arab. Ini kan salah besar. Yang dia ambil ini kan sebenarnya ya dari kutipan ayat Al-Hujurat ayat 13. Ya, bahwa Allah sudah menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, laki-laki dan perempuan, agar saling mengenal. Namun, ya Allah menekankan di ayat tersebut, Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi sobat-sobat, dan khususnya Bapak Hari Purwanto yang mengaku dosen, ya dosen ini kan harus S2. Apapun boleh berbeda. Suku boleh berbeda, bangsa boleh berbeda, bahasa boleh berbeda, budaya boleh berbeda, kebiasaan boleh berbeda. Akan tetapi kebenaran Islam tidak boleh berbeda. Kebenaran Islam harus bermuara kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Yang disampaikan oleh Hari Purwanto tidak tepat. Karena Hari Purwanto, kalau kita simak, kita perhatikan dari komennya, dengan kita menerima perbedaan suku, bangsa, budaya, tradisi, bahkan berbeda jenis laki-laki dan perempuan, kita juga harus menerima perbedaan kebenaran Islam, perbedaan ukuran kebenaran Islam. Tidak seperti itu. Karena jelas, ya, yang benar itu pasti satu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Nah maka
kebenaran itu adalah milik Allah, tentu saja kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Dan penekanan di ayat tersebut jelas. Setelah Allah membentangkan bahwa di dunia ini banyak perbedaan, ya, bermacam suku bangsa, bermacam kebiasaan, budaya, dan seterusnya. Dan penekanannya pada kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang bertakwa adalah yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena Allah, ya, sudah mengangkat Rasulullah sebagai utusannya, sebagai pembawa risalah agamanya, yaitu Islam, tentu saja termasuk larangan Rasulullah mengenai bahaya bid'ah. Karena kalau, ya, ada seorang muslim, siapapun dia, dari kelompok manapun dia, dari golongan apapun dia, kalau dia melakukan amalan bid'ah, amalan TBC, ya berarti menyelisihi Rasulullah, berarti tidak taat kepada Rasulullah. Tidak taat kepada Rasulullah berarti tidak taat kepada Allah. Berarti juga dia tidak bertakwa. Nah, jadi Mas Hari Purwanto, komennya ini, ya, sepertinya hanya lontaran kekesalan, unek-unek, ya, tanpa didasari argumentasi dan dalil yang kuat. Akhirnya ambiar dan mudah sekali disanggah dan dipatahkan. Dan sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.